Baik, adik sekalian, kalau ini dengar suara saya di Google Meet? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Dengar, Pak. Alhamdulillah, baik. Berarti memang servernya Etol pas penuh. Tadi jam 9 sampai jam 11 lancar-lancar saja sih tadi. Ini mungkin pas servernya lagi full, sehingga nggak ngatasi lah istilahnya. Baik, adik sekalian, saya lanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melanjutkan praktikum basis data yang sudah Anda pelajari sebelumnya, yang Anda pakai Microsoft Access, dan sekarang kita beralih ke tools-nya database Oracle. Ya. Mungkin sudah disampaikan Pak Arief ya pada waktu teori, tetapi ini kita akan implementasikan di praktikum. Nah, praktikumnya pembahasan di database Oracle nanti ada dua materi, yaitu yang pertama mengenai SQL fundamental, itu di minggu pertama sampai dengan UTS, ya, sampai dengan minggu ke-7 atau 8. Ya. Kemudian setelah itu kita post-test UTS, ya, setelah itu post-test di minggu 8 atau 9 gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, praktikumnya adalah mengenai PL/SQL, Procedural Language SQL-nya Oracle. Itu di minggu ke-9 atau 10 sampai dengan minggu ke-15 atau 16. Kemudian juga ada post-test PL/SQL. Ya, di minggu-minggu terakhir, mungkin sebelum UAS atau di minggu 16 itu, ataupun setelah UAS. Ya. Kita lihat kondisinya pada perkuliahan kita satu semester ini. Nah, kemudian yang pertama adalah apa yang harus Anda siapkan. Kita bisa pakai Live SQL, ya, Live SQL-nya Oracle. Mungkin sudah diajarkan oleh Pak Arief, itu bisa kita pakai di situ. Tapi kalau misalnya Anda ingin lebih advance lagi, ataupun lebih mahir lagi, sebetulnya Anda bisa install itu Oracle 11 ataupun Oracle 12. Biasanya yang paling masih nggak terlalu berat itu di Oracle 11, Anda bisa install di komputer Anda install sendiri, kemudian Anda bisa pakai tools apapun untuk koneksi ke Oracle. Anda bisa pakai SQL Developer atau pakai Navigate bisa, ya. Nah, itu bisa Anda lakukan. Ya. Nah, inginnya saya sih nantinya ada supaya Anda advance ya, bagaimana cara install Oracle di dalam komputer Anda itu harusnya sih bisa gitu ya, harusnya bisa. Perkara nanti kita pakai Live SQL ya, itu perkara nomor 2, tapi yang penting adalah Anda berhasil instalasi Oracle di komputer Anda masing-masing di laptop. Ya, Anda bisa menggunakan nanti SQL Developer. Karena memang Anda di semester sebelumnya memang belum pernah install Oracle, maka agenda kita hari ini itu sedikit saya ubah gitu ya, sebetulnya bisa langsung praktikum SQL, cuma kalau Anda tidak pernah install Oracle gitu ya, Anda pakai Live SQL saja, terus ketika Anda ada pekerjaan atau ada project install database Oracle, Anda nggak ngerti gitu ya, nggak bisa install atau nggak bisa setting. Nah, oleh karenanya saya akan menunjukkan dulu adik-adik sekalian, bukan cara installnya. Cara installnya Anda tinggal nanti ikuti yang ada di, kalau saya sih nggak punya screenshot-nya ya.
untuk instalasi database Oracle satu demi satu. Tapi Anda bisa browsing di internet atau di YouTube itu cara install Oracle 11 misalnya. Itu sudah tersedia banyak. Versinya paling mudah adalah versi Windows saja. Ya, versi Windows Anda downloadnya di mana? Downloadnya di oracle.com. Ya, Anda tinggal join di situ, Anda download Oracle 11G yang versi 64 bit ya. Kebanyakan komputer sekarang ini kan sudah 64 bit. Ya, maka Anda download yang versi 64 bit. Nah, cara installnya gampang sebetulnya ya. Cuma memang ketersediaannya memori harus mencukupi ya dari sekalian. Ya, harus mencukupi. Jadi RAM yang dibutuhkan untuk Oracle 11G itu minimal itu 4 GB. Ya, minimal 4 GB. Apakah di bawahnya masih bisa, Pak? Masih bisa ya. 2 GB pun itu masih bisa Anda install, cuma nanti efeknya adalah lemot. Tetapi kalau sudah terinstall, itu Anda bisa mematikan servisnya dari sekalian. Jadi agenda kita hari ini, kita pastikan kita bisa install Oracle. Nah, Oracle-nya kan ada beberapa tipe ya. Kalau Anda saat ini cukup install yang Oracle Express Edition, itu lebih ringan. Ya, lebih ringan, Express Edition. Atau kalau Anda ingin mencoba yang Oracle 11G yang versi Enterprise Edition, itu juga boleh-boleh saja. Tapi untuk mata kuliah saya yang sekarang ini, Anda cukup pakai Oracle Express Edition. Itu juga ada, tersedia di oracle.com. Sehingga target kita dalam seminggu ini ya, dalam seminggu ini nanti Anda mencoba install Oracle ya, karena saya yakin nggak bisa satu hari selesai ya, kadang-kadang ada permasalahan install Oracle-nya gagal. Itu masih ada satu minggu ini untuk Anda coba-coba install Oracle ada di sekalian ya. Kemudian setelah berhasil, nanti akan saya tunjukkan Anda harus pakai tools apa. Saya biasanya pakai, bukan punya ya, saya biasanya pakai tools namanya SQL Developer. Ya, SQL Developer ini bawaannya juga dari Oracle untuk mengadministrasi base data Oracle, gitu ya. Tools-nya berbasis Java sih dia itu. SQL Developer itu berbasis Java, sehingga memang agak lebih berat sedikit. Ya. Dibandingkan kalau Anda pakai Navigate atau pakai Toad, ya. Navigate ada, Navigate for SQL Oracle, itu ada ya. Atau pakai Toad itu bisa, tetapi kadang-kadang juga berbayar. Ya. Yang gratis itu SQL Developer itu. Tinggal Anda download, tinggal Anda jalankan. Ini akan saya coba. Saya tidak men-sharing bagaimana cara installnya. Anda cukup install database Oracle-nya sesuai dengan default-nya ya. Default-nya bawaannya si Oracle-nya. Ya. Nah, ketika Anda sudah install Express Edition, nanti saya akan tunjukkan, demokan bagaimana terkoneksi ke SQL Developer. Ya. Saya akan demokan dulu sebentar, saya siapkan.
Ya, adik sekalian sudah terlihat share screen saya ya. Halo, cek. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya informasinya adik sekalian. Jadi ini saya membuka tools namanya SQL Developer, ya, di mana ini akan tersambung ke database Oracle. Ya, ini juga bisa di-download dari oracle.com, free, gratis. Nah, kemudian ini ada beberapa jendela gitu ya. Ada jendela connection, ada jendela DBA, nah, ada jendela ini, jendela kerja lah di sana ya, di sebelah tengah ini jendela kerjanya. Kemudian pertama kali kita harus connect ke database kita sendiri. Ya. Nah ini karena memang komputer saya ini sudah bisa terkoneksi ke servernya Oracle yang ada di Pens dan beberapa kampus lain, ini biasanya kosongan connectionnya ini. Biasanya munculnya cuma kosong, terus di sini ada Oracle NoSQL connection, kemudian ada Cloud connection. Ya. Yang DBA-nya kosong ini belum muncul. Nah, cara pertama kali adalah tentunya kita pastikan database kita sudah up. Ya, saya pastikan dulu database saya ini sudah up atau belum. Ya, ketika Anda sudah berhasil install Oracle, harusnya database-nya sudah up. Itu di service window itu akan kelihatan di sini, adik-adik sekalian. Ya, nanti ada Oracle Service. Nanti biasanya Oracle Service-nya kalau Anda pakai Express Edition itu tulisannya XE. Ya, tulisannya SE. Oke. Ini akan saya start dulu ya. Ini bisa start di sini ataupun start yang ada di tombol ini ya. Ini service-nya Windows, ini database-nya sebetulnya. Ini database utamanya ya. Itu service-nya ada di sini. Ini bisa Anda matikan. Yang beratnya nanti di sini. RAM saya lihatkan ke Anda, RAM saya berapa. Ini pakai virtual ya, ini pakai virtual mesin. Jadi komputer saya ini laptop Mac, kemudian saya pakai VM Fusion, ya, saya install Windows di dalamnya karena sangat mudah kalau kita install di Windows. Di Linux juga bisa, tapi saya jarang banget pakai Linux. Ya, sebenarnya bawahnya memang harusnya Linux ya, itu lebih enteng lah istilahnya kalau di Linux. Ini memori saya cuma saya setting di sini 2 ya, saya punya 2 GB memori, tapi ini masih cukup ya. Tapi memang nanti efeknya agak lemot gitu ya, tapi ini kita coba start. Oke, ya sudah start. Ini berikutnya yang listener-nya di atasnya itu biasanya juga harus start. Nah, kita kalau saya memastikannya itu pakai command prompt. Ya, pakai SQL plus. Buat gini bisa gini ya, /assist_dbe. Nah, kalau masuk SQL prompt ini berarti ini sudah jalan Oracle saya. Nah, gitu loh Mas ya. Ini kita lihat RAM saya, dia nambah berapa? Nambahnya nggak begitu banyak ya, tapi ini masih available. Didukung juga dengan komputer Mac yang saya pegang ini. Oke, kemudian cara koneksinya bagaimana? Nah, yang pertama, database Oracle itu ada user bawaan. Ya, user bawaan itu kalau nggak Scott trigger. Kalau nggak Scott, user HR. Ya.
atau Anda connect sebagai sistem. Pertama kali biasanya Anda pakai user system dulu. Ya, caranya Anda pas connect itu berikan seperti ini aja ya. Connection name-nya adalah sistem, username-nya adalah sistem, password-nya adalah password yang Anda create pada waktu instalasi ya. Nah itu, password-nya pada waktu Anda instalasi itu harus Anda hafalkan. Gitu. Kemudian save password, hostname-nya di komputer Anda sendiri, portnya standarnya 1521, SID-nya kalau Anda pakai Express Edition itu biasanya XE gitu aja ya. Kalau nggak diubah itu XE. Kalau ini pakai Oracle Enterprise Edition itu biasanya SID-nya kalau nggak diubah ORCL. Setelah itu dipastikan di tes di sini. Ya. Tes, kita tunggu koneksinya. Ini agak berat, biasanya cepat. Invalid username dan password. Username yang milik saya ini keliru. Nah, ini misalnya yang benar ya. Nah, masih keliru. Atau kalau nggak salah, nih, yang HR harusnya sih sudah bisa. Kalau saya ini lupa passwordnya, sistemnya apa, harus saya riset. Oh, masih salah, HR 123. Atau Scottiker lah. Scottiker kalau nggak salah nggak saya ganti. Nah, sukses seperti ini. Dipastikan itu sukses, begitu sukses, connect. Atau save dulu ya, ini save, connect. Contoh saja ini ya, ini yang berhasil connect, itu nanti Anda nanti browse keluar tabel-tabelnya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada tabel bonus, debt, IMP, dan salgrade. Ya, masing-masing punya data. Ya, masing-masing punya data di sini. Tabel bonus ada datanya. Ini masih loading. Bonus kok kosong. Nah, hapus berarti. Baik. IMP ada datanya seperti ini. Debt ada datanya seperti ini. Bonus kosong ya. Salgrade, nah ada isinya seperti itu. Nah, ketika Anda sudah berhasil masuk ke sebuah database yang Anda install di komputer Anda, berarti Anda sudah berhasil menginstal database Oracle ya di komputer Anda. Ya. Selain itu, setelah Anda bisa recheck tabel-tabelnya, Anda bisa melakukan query di sini. Ya. Jadi di sini ketika Anda browsing Scott, maka akan muncul SQL worksheet Scott di sini. Kemudian Anda bisa melakukan perintah query di sini ya. Select bintang from IMP. Nah, seperti ini. Ya. Nah, adik-adik sekalian, tugas Anda permulaan ya, tidak harus hari ini ya selesainya. Di 1 minggu ini Anda mencoba install database Oracle dan Anda juga install Oracle SQL Developer untuk mengakses database yang sudah terinstall di komputer Anda. Nah, nanti laporannya tidak perlu laporan dulu adik-adik sekalian, jadi nanti di minggu depan, di hari yang sama, jam yang sama, saya akan mengacak saja ya, mungkin beberapa orang itu mendemokan sudah berhasil connect atau enggak. Ya, jadi saya mengajak saja dari Anda share screen, lalu tunjukkan ke saya apakah sudah berhasil atau tidak. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya saya lihat, tapi saya acak saja. Nah itu siap-siap gitu ya, saya acak misalnya si A, ya. Anda bisa share screen seperti ini, Anda masuk user apapun boleh, user sistem boleh, user
Scott boleh, biasanya Excel sudah ada bawaannya. Ya, minimal user system ya, user system. Nah, ini tadi itu nggak bisa masuk, saya harus ganti dulu. Ya, ini nggak pakai password ya, kalau pakai command prompt, saya update dulu. Alter user system identifier by 123. Passwordnya ini. Oke, yang tadi yang sistem itu ini saya ganti 123, saya tes, sukses ya, saya save. Nah, user system Anda bisa masuk seperti ini, itu sudah cukup. Nanti kalau misalnya nggak ada user HR sama Scott, nanti saya ajari ya di minggu depan. Ya, jadi user Scott ini minimal ada untuk nanti praktikum kita pakai user Scott dan user HR kebanyakan ya. Nah, user HR seperti ini. Isi datanya. Bagaimana? Cukup jelas dari apa yang saya jelaskan? Bagaimana adik sekalian? Nah, kemudian nantinya di minggu depan saja ya, saya akan men-sharing pengumpulan tugas tiap-tiap minggu itu nanti di Google Classroom saja. Google Classroom itu sudah sangat baik sekali ya. Nanti tugas-tugas Anda di tiap minggunya di praktikum nanti dikumpulkan via Google Classroom. Kalau yang ini tidak ada laporan, cuma nanti pada saat minggu depan saya ajak saja untuk mendemokan gitu ya, hasil dari instalasi Anda ini berhasil atau tidaknya. Nanti ketika sudah berhasil, di minggu depannya Anda bisa pakai live SQL ataupun pakai komputer Anda sendiri, tidak ada masalah. Ya. Mungkin ada yang tanyakan dari tugas atau pengantar pertama dari praktikum basis data lanjut. Oke, saya infokan lagi ya, jadi aturan saya nanti setiap praktikum dan ada tugas, itu wajib semuanya dikumpulkan ada di sekalian di Google Classroom. Bila mana ada satu tugas yang saya assign itu tidak dikerjakan, maka efeknya adalah pasti NSP, ya, karena wajib semua praktikum itu harus dikerjakan tugas-tugasnya. Dan dikumpulkan tentunya, dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan lupa kalau yang biasa di Google Classroom, ya insya Allah Anda sudah pernah, itu jangan lupa ketika Anda mengumpulkan juga di-push juga ya, push pengumpulan. Sehingga saya bisa benar-benar melihat hasil tugas Anda. Nah, tapi jangan khawatir, saya juga akan memonitor pengumpulan tugas Anda. Jadi siapa yang belum mengumpulkan, saya monitor. Saya memberikan info, baik itu di forum ini, ataupun di nantinya di komtingnya atau PJ-nya ya, PJ mata kuliah saya ini siapa, nanti bisa saya infokan di sana untuk mengingatkan teman-temannya yang belum mengumpulkan tugas-tugas praktikum. Ya, jadi nanti tugasnya itu dari tugas praktikum, penilaiannya dari tugas praktikum, itu porsinya paling tinggi sekitar 60% sampai 65%, sisanya adalah nilai dari post-test. Ya, jadi kalau Anda mengumpulkan tugas dan apa yang Anda kumpulkan juga sudah baik gitu ya, dan mengumpulkan semua insya Allah lulus. Tapi nanti ditambah dengan nilai post-test di UTS dan UAS. Jadi nanti ada 3 komponen. Ya, harapan saya seperti itu dan Anda juga masuk terus gitu ya. Ya, masuk terus. Kadang-kala mungkin suatu saat saya random absen gitu ya, random absen, saya mencatat siapa yang tidak hadir gitu ya. Nah, itu nanti akan terlihat gitu ya. Siapa yang memang benar-benar aktif ataupun yang jarang aktif, itu akan
suatu saat ya akan saya ajak seperti itu. Jadi mohon keaktifannya sekali. Dan intinya adalah kita berinteraksi dua arah ya. Jadi nanti Anda bisa menanyakan apapun, mungkin saya juga akan mencoba bertanya kepada Anda, sehingga perkuliahan secara online yang kalau daya serapnya itu mungkin sekian persen dari yang kuliah offline ya. Karena Anda harus berusaha sendiri, ya tidak ada teman yang membantu, masing-masing Anda sekalian itu ada di rumahnya sendiri-sendiri gitu ya. Membantu temannya juga sulit gitu ya. Nah, itu tantangannya ya. Tidak bisa belajar bareng dengan enak gitu ya. Kalau yang offline kan enak. Komunikasi dengan teman itu enak, komunikasi dengan dosennya kalau misalnya nggak bisa, itu langsung bisa take action ya. Tapi kalau yang online seperti ini kan ya meraba-raba saja, kecuali nanti kalau Anda pas kuliah online ini, Anda bisa sharing, pakai share screen, kemudian kita coba solusi bersama. Nah, sementara sih itu sih yang bisa saya infokan ke Anda sekalian. Mungkin ada ditanyakan dari pengantar praktikum bahasa lanjut dan aturan-aturannya, silakan saja. Dan tadi ya, mengenai tugas yang pertama, di mana ini tidak ada laporan yang tugas pertama, nanti demo saja di minggu depan. Saya ingin melihat beberapa dari Anda ini sudah berhasil install atau tidak. Ya, mungkin silakan dari Anda yang ingin menyampaikan. Izin bertanya, Pak, apakah ada modul untuk materi praktikum bahasa lanjut? Ada, ya. Di setiap pertemuan nanti ada modulnya. Ya. Pernah saja ada modulnya, ada percobaannya, kemudian ada latihannya. Itu ada. Kalau yang instalasi ini sebetulnya saya tidak membuatnya ya. Kalau instalasi Anda googling saja di YouTube itu ada deh ya, instalasi Oracle 11G ada, for Windows itu ada. Yang versi Express Edition saja itu ada. Ya. Tadi yang saya tunjukkan tadi SQL Developer yang untuk tools koneksi ya, tools untuk administrasi dan basis data. Untuk Oracle Anda bisa pakai SQL Developer. Kalau Anda ingin pakai tools yang lain boleh, tidak harus SQL Developer ada sekalian. Anda mau pakai Toad ataupun pakai Navigate itu juga bisa. Saya bolehkan. Pokoknya Anda berhasil install bisa terkoneksi ke database Oracle. Itu cukup. Anda mau pakai tools apapun selain SQL Developer itu tidak ada masalah. Ya, saya tidak terikat pada satu tools ya. Banyak tools boleh ya. Anda bisa bebas berkreasi, bisa bebas memilih gitu ya. Nah, hari ini kalau misalnya sudah cukup adik-adik sekalian, kita kalau yang pakai Google Meet ini nggak usah terlalu lama ya, nanti menyedot pulsa Anda banyak, saya juga mawas diri juga karena memang menyedot pulsanya lumayan. Kecuali kalau yang pakai pakai etol itu kan eh, bisa bebas, tapi provider tertentu ya, provider tertentu. Ada yang ditanyakan, adik-adik sekalian? Sudah cukup jelas atau belum? Ya, kalau begitu Anda lanjut saja.
untuk mencoba-coba install database Oracle ya. Pakai Express Edition saja di oracle.com. Saya demokan dulu aja ya, oracle.com. Softwarenya itu ada di mana? Gini aja, Oracle Express Edition. Nah, ini. Ya, browsing kan. Oke, ini ya Oracle Database Express Edition. Nah, Anda mau install yang versi manapun boleh ya. Ini yang versi terakhir 18 atau 19 ya. Nggak apa-apa, Anda bisa langsung download dari sini. Ini sudah langsung download saja, kemudian install. Ini yang versi yang paling ringan. Versi yang paling ringan di Oracle, ya, ini ada juga installation on Windows, ini ada ya. Tinggal Anda ikuti saja. Kemudian Anda download SQL Developer. Ya, kalau misalnya Anda pakai SQL Developer, boleh SQL Developer. Nah, versi 60 MB tinggal download saja ya. Kemudian dia tidak ada instalasi ya, exe-nya saja yang langsung dijalankan. Ya, dia nggak ada instalasi, download, diekstrak, lalu Anda jalankan saja exe-nya ya, sqldeveloper.exe atau executable file-nya. Kemudian keluarlah tadi itu ya, keluar SQL Developer tadi, tinggal Anda connect ke database Oracle Anda. Setelah itu selesai, Anda kalau sudah berhasil connect, bisa membuat koneksi yang tadi saya contohkan, maka selesai sudah ya, Anda berhasil instalasi database Oracle. Sehingga nanti suatu saat kalau Anda dapat pekerjaan misalnya database Oracle ataupun koneksi ke database Oracle, Anda sudah bisa minimal satu keahlian menginstal database Oracle. Nanti yang lain masih banyak kemampuan atau keahlian untuk mempelajari database Oracle. Nah, ini ada pertanyaan, apakah jika sudah download Oracle Express, apakah akan download lagi? Enggak usah. Ya, jadi kalau Anda sudah punya, tinggal install saja. Kalaupun misalnya Anda sudah install, itu lebih baik lagi, gitu ya. Tinggal Anda sudah siap di minggu depan itu pas giliran presentasi untuk menunjukkan, gitu ya. Ya, Anda berarti sudah siap, gitu ya. Nampaknya Anda sudah santai sekarang ya. Tinggal memastikan saja bahwa database-nya masih jalan. Nah, itu ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau dirasa cukup, kita nggak terlalu lama untuk kuliah online, sehingga Anda fokus ke tugas Anda ini santai sampai 1 minggu depan. Ya. Sampai Selasa minggu depan kan baru Anda menunjukkan ke saya. Oke ya, kalau begitu saya mohon izin untuk menutup perkuliahan kita, ya, dan Anda bisa beraktivitas yang lain, gitu ya, bisa yang melanjutkan tugas ini ataupun tugas yang lain, karena waktunya masih panjang. Terima kasih adik-adik sekalian, semoga selalu sehat walafiat, ya, terhindar dari segala macam penyakit, ya, Anda sekalian dan keluarga Anda dan kita semua ya. Kita doakan supaya wabah ini segera selesai, COVID-19. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.